komputer. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan baik selalu dan tetap semangat ya. Insya Allah ya. Iya Pak, siang Pak. Insya Allah. Oke. Ada di semua tentunya pada pertemuan awal yang lalu ketika kita disampaikan bahwa pada Python itu ada berbagai tipe data. Salah satu di antaranya adalah string. Jadi string ini bisa kita anggap sebagai untai dari karakter gitu ya. Atau bisa juga disebut sebagai dinyatakan atau dipandang sebagai array dari karakter atau list dari karakter. Karena mungkin kalau adik-adik pernah mencobakan ya, yang lalu misalkan kita punya string misalkan saja S sama dengan IPB misalkan seperti itu ya, IPB, maka kalau perintah berikut ini kita lakukan, misalkan kita lakukan ya, for X ya, in IPB, in S misalkan seperti itu ya, in S, terus kita print di sini ya, print, misalkan saja X-nya kita print satu demi satu, kita simpan di sini sebagai string, coba ya, coba.py. Maka ini kalau kita jalankan, ya kan? Oh, ini memang terhalang ya di sini ya. Oke, kita jalankan, maka kita akan peroleh IPB. Gitu ya? Halo, ada di semua? Iya. Iya, Jadi artinya sebenarnya string ini bisa kita anggap seperti apa? Seperti apa tuh? List dari karakter gitu ya, list dari karakter. Nah, bahkan bisa juga nih, misalkan kita pengen begini nih ya, kita ingin print, misalkan kita lakukan aslinya S yang ke 1 gitu. Maka ini kalau kita jalankan, ya pasti yang kita peroleh adalah, oh sebentar, oh string index of rank, oh bukan X ya, tapi S. Kalau X kan nggak ada ya, itunya ya. Nah, biasa, oke. Nah gini, kelihatan ada semua? Yang terakhir huruf P. Halo? Nah, jadi ini jelas bahwa adik bisa mengakses setiap elemen dari string, ya kan? Seperti ubahnya pada list, Berarti kalau mau ngambil huruf I ya indeks 0, ini P indeks 1, B indeks 2 gitu. Paham ya? paham Pak. Bahkan kalau kita mau tahu juga, ini sebenarnya ada berapa sih elemennya, tinggal kita gunakan aja len gitu, S. Kan kemarin juga kalau mau ngukur berapa elemen pada list kan bisa pakai fungsi len. Nanti kita akan peroleh tuh nilainya. Nah, ada 3 katanya gitu, ya kan? Jadi seperti itu. Sampai di sini ada deh mengerti? Mengerti, Pak. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, kalau ini kita print tipe datanya apa, ya kan? Misalnya kita gini, type, kita tuliskan S seperti itu, maka yang akan kita peroleh sebuah variabel bertipe string itu akan dinyatakan sebagai kelas dari string. Nah, karena dia berupa kelas, pastinya dia akan memiliki metode ya, banyak metode. Nanti kita akan bahas juga. Sebenarnya metode apa aja sih yang ada di string ya. Oke, kita langsung aja mengacu ke sini, ada di semua ya. Coba kita lihat ya. Jadi, kalau di Python untuk menotasikan string itu bisa menggunakan kutip 1 atau juga bisa pakai kutip 2. Yang penting konsisten gitu ya. Kalau pembukanya pakai kutip 1 ya berarti penutupnya juga pakai kutip 1. Kalau pembukanya pakai kutip 2, penutupnya juga pakai kutip 2. Paham ya? Ada di semua? Halo? Paham Pak. Oke. Selanjutnya nih ya, bagaimana kita mengisikan sebuah string kepada variabel? Ya udah langsung aja isikan. Karena kalau di Python itu kan dia sifatnya adalah auto casting. Jadi ada dia nggak perlu menentukan variabel ini tipenya apa. Pokoknya kalau dia diisi string, otomatis A ini akan merupakan objek dari kelas string. Nah, ketika ada ingin memasukkan lebih dari satu string, ada juga bisa menggunakan kutip ya, triple kutip ya, istilah 3 double quote. Tapi saya coba single quote juga kayaknya bisa ya. Coba, tapi boleh aja nih. Misalkan saya mau ngisi variabelnya tadi udah ada S, misalkan saja A saja gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, tuh ya. Jadi warna hijau kan ya. Betul? Betul, Pak. Kan IPB adalah sebuah institut pendidikan gitu ya. Institusi mungkin gitu ya. Pendidikan
kan di kota, kan, di kota Bogor. Nah, gini ya. Misalkan seperti itu. Maka nanti kalau ini kita print aja nih. Print A gitu ya. Maka yang kita akan peroleh adalah sebagai berikut. Tuh ya. Tuh. Kelihatan ya, ada di semua ya. Ini adalah isi dari A. Termasuk lengkap dengan apa? Enternya juga ada. Jadi bisa pakai kutip 1 apa bisa juga pakai kutip 2. Jelas di sini untuk multiline? Jelas. Oke, ya. Selanjutnya ada di semua. Ini bisa pakai kutip ini juga bisa. Nah, terus gimana kalau ingin mengubah string ke array ya? Atau sebenarnya bukan mengubah ya, karena pada dasarnya string itu adalah array. Array itu list ya, Dek. Nah, jadi Dek bisa menerapkan apa yang diterapkan pada list, bisa juga diterapkan kepada string. Contohnya nih misalkan A1 seperti ini apa? Ya jelas tadi udah pernah kita coba juga. Berarti kita ngambil elemen dari string A ya elemen indeks 1. Paham ya? Jadi nanti ini yang pasti yang dapat ada huruf E. Jelas ada di semua? Halo? Jelas, Pak. Terus ini juga tadi sudah kita cobakan, kalau ini for X in banana, maka nanti setiap karakter yang ada di banana ini akan dimasukkan ke X. Jadi untuk setiap huruf yang ada di banana akan dimasukkan ke X. Jadi huruf B, A, N, A, N, A. Tadi kan kita coba yang IPB. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Untuk dapatkan length, pakai len. Bisa. Terus juga mau mengecek sesuatu apakah terdapat pada string atau enggak, bisa gunakan in saja contohnya. Misalkan the best thing in life are free. Dicek nih, free in text. Ya tentunya kalau seperti ini nanti ada dua kemungkinan, bisa true, bisa false. Karena memang di sini ada substring free, maka akan true. Paham ada di semua? Paham, Pak. Atau kalau mau lebih eksplisit bisa seperti ini. Kalau free in text, tulis yes, free is present. Dalam kesempatan ini, ya memang free itu ada. Maka nanti akan tercetak. Gitu ya, Adik? Halo? Oke. Iya, Pak. Bisa juga kebalikannya not in. Kalau tadi kan in. Pakai if seperti ini. Oke, kita berlanjut. Nah, terkait dengan slicing a string, tadi disebutkan bahwa string itu bisa ada dianggap seperti list. Jadi kalau seperti ini juga bisa. Hello world. Berarti Adik akan nge-slice mulai dari indeks 2, berarti 0H1E, ya. Berarti 2 itu mulai dari huruf L yang pertama. Kelihatan nggak ada di semua? Nah, 2 sampai sebelum 5. 2 sampai sebelum 5 itu berarti adalah 2, 3, 4. Berarti indeks 2, indeks 3, indeks 4. Berarti LLO. Kebayang? Bisa seperti itu. Atau bisa juga adik-adik pengen dari depan ya. Kalau dari depan ya silahkan gini aja, titik 2, 5. Ini artinya adalah apa? Dari depan sampai sebelum indeks 5. Berarti akan dicetak HELLO. Kebayang? Indeks 0, 1, 2, 3, 4. Jelaslah ada di semua? Halo? Jelas, ya. Pak. Jelas, Pak. Kalau itu slice dari depan, kalau ini adalah nge-slice dari sampai belakang, sampai habis. Kalau 2 sampai habis ya berarti mulai dari 0, 1, 2 itu berarti L yang pertama ini. Berarti sampai segini nih. Ini yang akan diperoleh. Karena 2 sampai habis. Ngerti ya? Terus indexing. Indexing juga ada harusnya masih ingat bahwa kita juga bisa melakukan indexingnya dari belakang ya. Jadi kalau -1 itu berarti ada yang paling belakang. Kalau -2 berarti kedua dari belakang. Kita coba aja deh ini. Kita kok coba ya. Kita copy. Nah, saya cobakan di sini. Ada hello world seperti ini. Saya stopkan dulu yang sebelumnya. Saya running. Nah, lihat ya. Yang kita peroleh adalah apa? ORL. Kenapa ORL? Karena di sini mintanya adalah mulai dari kelima dari belakang. Kelima dari belakang itu kan berarti 0, 1 dari belakang, 2, 3, 4, 5. Paham nggak? Berarti dari huruf O. Ya. Iya, Pak. Sampai sebelum -2 gitu. Ya. Ya, -2. -2 itu berarti sampai sebelum D. Kebayang nggak? Karena ini -1, ini -2. Ingat, kalau ini tuh berarti sampai sebelum. Berarti dari O sampai sebelum D. Jadi ORL. Makanya yang dicetak adalah ORL. Kebayang ada di semua? Kebayang, Pak.
Oke. Selanjutnya ya, kita cepet aja deh ya kan. Nah, memodifikasi string. Nah, memodifikasi string ini bisa kita gunakan metode-metode yang tersedia. Tadi saya sebutkan, string itu adalah kelas. Kalau kelas dia punya banyak metode, ya salah satu metodenya adalah upper. Upper itu buat ngapain? Buat membuat semua huruf yang ada di string itu menjadi huruf besar. Jelas ya? Jelas, Nah, Pak. lower mengecilkan gitu ya kan. Terus ada lagi nih di sini strip ini remove any white space. White space itu apa istilahnya? Yang ini ya, white space ini nih, pojok kiri, istilahnya kalau dulu tuh namanya trim ya. Nah, jadi tapi kalau yang di tengah gimana? Kalau yang di tengah rasanya dipertahankan. Ya, kita cobain aja supaya lebih yakin ya. Supaya kita lebih yakin, kita coba kerjain aja, ya, kita jalankan. Kita stop dulu yang sebelumnya. Ya, kita jalankan. Nah, lihat. Jadi sebenarnya kan kalau nggak di strip akan ada spasi di depan ini sama di belakang ini. Kebayang ya? Iya, Pak. Kalau sekarang di strip akan di trim. Istilahnya di trim ya, di trim. Di trim itu artinya ya berarti dibuang white space yang di kiri dan kanan. Mau ada 20 juga di depannya nanti akan hilang gitu ya. Nah, termasuk juga bisa kita replace. Nih, misalkan hello world, maka nanti akan berubah jadi apa? Jello world, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, termasuk juga misalkan begini nih. Misalkan kita cobakan aja ya. Nih. Ya, kita cobakan. Nanti ada deh, pokoknya bacanya dari situ aja ya. Nah, misalkan di sini hello George, misalkan gitu ya. Hello George, hello world. Nah, kita jalankan nih. Maka nanti setiap huruf H-nya akan diubah menjadi apa? Jadi J. Kelihatan nggak? Iya, Pak. Nah, kayak itu ya. Pokoknya banyak nih macam-macam. Ini metode semua nih. Dan ingat kalau pakai metode itu harus ya misalkan kita punya A ya. Ini adalah objek stringnya. Titik, nggak pakai titik tuh. Nah, kalau len kan kalau ditanya, kalau len itu metodenya string bukan? Jawabannya bukan. Kalau len kan langsung aja len dalam kurung A gitu. Jadi len masukannya A. Kalau ini beda nih, A split. Jadi si A-nya akan di-split. Delimiternya koma, artinya adalah kita akan memecah string hello world berdasarkan koma. Jadi nanti akan kita peroleh hello sama spasi word. Kebayang nggak dari semua? Kebayang. Jadi ini akan apa istilahnya terpecah. Termasuk tanda seru juga ikut juga sih. Nah, ada tuh. Jadi ada tadi udah berapa tuh? Ada upper, ada lower, ada remove, ya kan? Ada juga replace, ada juga split. Nah, itu adalah metode-metode string. Coba kita lihat ya. Oh, kita dulu. Sebelum ke situ, saya ingin adik-adik melihat metode string. Tadi udah saya buka sih sebenarnya ini. Nah, ini saya tutup aja. Nah, ini. Ini adalah metode daripada string. Ada berapa? Ada banyak ya. Silakan adik-adik pelajari dan ini sendiri ya, di-explore sendiri. Yang penting adalah adik harus tahu inputnya kayak gimana dan bisa memperkirakan outputnya adalah apa. Contoh misalkan di sini. Ini fungsi namanya apa? Metode namanya apa? Capitalize. Capitalize di sini definisinya adalah metode capitalize digunakan untuk mengembalikan string di mana karakter pertama dari setiap apa nih ya? Where the first character is uppercase. Oh, mungkin ini dari setiap word ya, setiap kata. Jadi misalkan di sini string, cara mainnya string capitalize. Nah, ini TXT, ini teksnya. Python is fun. Terus kita capitalize. Maka harusnya nanti ini jadi gede nih, V-nya. Ini jadi gede, I-nya. Fun-nya jadi gede. Coba aja kita jalankan di compiler kita aja. Nah, kita jalankan. Itu ya. Python. Oh, sorry. Ternyata capitalize itu tidak per huruf ya. Tidak per kata ya. Tapi hanya apa? Kalimat. Hanya yang paling depan saja dan semua sisanya dikecilkan, ya nggak? Iya, Pak. Buktinya fun juga itu jadi ini. Ya silakan nanti mungkin kalau ada ini ya. Oke, nah ini nih. Nah, silakan. Kalau ini berarti 36 is my age. Rasanya ini mah tidak ada perubahan ya. Coba kita ganti aja ininya. Kita ganti, lihat aja ya.
dicobakan, dijalankan. Tuh ya, karena huruf kan capitalize-nya ya kalau angka 3 tetap angka 3. Betul? Betul, Pak. Oke, selanjutnya ya silakan saya minta Dede ini ya mempelajarinya ini. Tentunya nanti pasti sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Itu metode dan cara makainya adalah ya misalkan kita punya sebuah string, nama variabelnya adalah x, tinggal x titik capitalize masuk apa gitu ya, x titik capitalize, maka nanti si x-nya itu akan di capitalize. Atau misalkan di count nih, return a number of time specific value occurs in string. Coba ini apa nih? Kita lihat ya. Oke. Oh, gitu. Jadi ngitung ada berapa banyak sebuah string, sebuah substring pada string yang kita punyai. I love apples. Apples are my favorite fruit. Berarti nanti akhirnya ada 2 nih kayaknya, ya nggak? Halo? Iya, Pak. Jadi bisa menghitung berapa banyak substring apple di string ini. Ya kemungkinan bisa 0, bisa juga ya sebanyak perulangannya. Kalau di sini kan ada 2 apple. Apple. Bolehlah kita coba ya. Apakah kalau apples juga tetap terbaca? Nah, tetap 2 gitu ya. Nah, jadi kebaca nih apple. Karena yang penting ada apple-nya. Oke, selanjutnya ini silahkan dipelajari. Kita akan beranjak kepada ini. String concatenation. Jadi gimana caranya kalau mau nyambung string? Ya kalau mau nyambung string sih sebenarnya kalau dua-duanya string bisa ya, hello world ditambahin begini, ya soalnya nanti jadi hello world gitu. Terus kalau mau ngasih spasi gimana? Hello world dikasih spasi dulu, concat, karena spasi juga kan adalah string juga. Tambah B, nanti akan hello spasi word. Kebayang ya? Jadi mengconcat antar string itu bisa pakai tanda tambah gitu ya. Jadi misalkan di sini nih, misalkan X gitu kan, X halo gitu ya, tambah guys, nah gitu kan, halo guys, ya pasti nggak ada hasil apapun. Tapi kalau ini kita print X gitu ya, kita akan peroleh hello guys. Nah, itu. Kalau mau di depan, di dalam tengahnya ada sesuatu spasi gitu ya silahkan ditambahkan saja. Bisa pakai kutip 1, bisa pakai kutip 2 ya. Nah, gitu. Nah, kalau gini nanti kan hello guys. Nah, gitu ada spasinya. Nah, terus gimana kalau misalkan X kali 2 atau misalkan gini ya, X ditambah 2 bisa nggak ya? Jalankan. Nah, dia bilang kata hanya bisa mengconcat antara string dengan string. Nah, kalau string sama integer nggak bisa gitu. Kecuali mungkin di sini kita kasih gini kali ya. Nah, gitu. Coba ya. Jalankan. Tuh, ada ya. Hello guys 2. Kelihatan? Ya, jadi bisa. Karena si angka 2-nya sekarang udah jadi apa? Udah jadi string ya. Sebagai buktinya boleh nih misalkan ya. Print gitu kan. Type. Nah, gini, string 2 kalau kita jalankan. Lihat, udah kelas string kan? Ya nggak? Iya, Pak. Jadi si string 2 itu udah jadi string. Gimana kalau misalkan dikali ya? Coba kalau dikali jadi gimana ya? Coba kita lihat aja. Jalankan. Nah, ini juga nggak bisa ya. Multiple sequence by non-integer of type string. X string. Print X string. Oh, sorry. Salah, bukan itu maksudnya. Maksudnya gini. Nah, gini nih. X kali 2 kita jalankan. Tuh, kelihatan nggak? Halo, Dek? Kelihatan, Pak. Kalau dikali 2 jadi gimana? Dikali 2? Jadi 2 kali. 2 kali. Jadi kayak dikaliin aja gitu ya. 2 kali. Jadi kalau ada yang mau bikin huruf A 7 kali sebenarnya gampang kan? Ya nggak? Tinggal lagi mana? Print 7 kali string A. Salah. String A. Betul? Betul, Pak. Betul. Coba ya. Tuh. Kebayang ya? Kebayang? Kebayang, Pak. Bayang, Pak. Bayang. Yap, bagus. Kita lanjutkan lagi. Ini concat ternyata hanya gitu saja. Nah ini nih. Ini penting sekali nih. Format string. Ada di semua, ada kalanya kita tuh suka ingin apa ya? Ya kayak tadi ya, misalkan ingin di satu
satu L bagian tertentu pada sebuah string ada integer gitu. Kalau tadi kan kita concat tapi si integernya harus kita ubah dulu jadi string pakai fungsi str, betul? Betul, Pak. Nah, sekarang sebenarnya bisa juga begini. Jadi kita bikin format text ya. Pokoknya setiap titik-titik yang mau kita isikan integer, kasih aja pakai kurung buka, kurung tutup kayak begini. Maka nanti kalau kita tulis begini, print txt titik format age, maka ini nih di dalam txt itu akan diisikan oleh age. Jadi ini akan diisi 36. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Jadi contohnya misalkan ya kan, nih gini ya. 36 gini. Kita jalankan. Tuh, jadi nanti di sini 36, ini akan diisikan 36. Sewaktu-waktu di sini misalkan digantikan jadi 72 gitu ya, kita jalankan. Nah, bisa jadi 72. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Dan sebenarnya nggak cuma satu, ada juga bisa lebih dari satu. Misalkan contoh nih, ada angka quantity, ada item number berapa, tinggal gini aja. Tapi kalau seperti ini jangan lupa urutannya. Karena nanti kalau seperti ini quantity akan dari di pertama. Kebayang? Kebayang, Pak. Urutan ini ya, urutan di sininya nih, urutan di sininya perhatikan. Bukan urutan mendeklarasikan variabelnya, bukan, tapi urutan di sininya. Format quantity akan di pertama, item number akan kedua, price akan ketiga. Dan ini harus sesuai, kalau enggak nanti kata-katanya jadi enggak sesuai lagi ya. Nah, gitu. Atau kalau mau lebih eksplisit, bisa kasih indeks gitu. Misalkan nih, I want to pay $2. Ini 0, ini 1. Silahkan aja. Kalau begini ya berarti nanti quantity itu akan di sini. Akan di ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Kebayang? Jadi nanti akan gini. I want to pay, kalau 2 itu berarti kan yang ini ya, price ya. I want to pay 40 apa nih? 49.95 dollars gitu ya. For nolnya berarti quantity for 3 pieces of item number berapa? Item 567. Misalkan ada item number itu 567. Kebayang nggak dari semua? Kebayang, Pak. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Nah, di sininya perhatikan. Jadi akan menyesuaikan ke situ. Nah, jadi harus diperhatikan nih urutan ininya. Karena akan menentukan mana yang akan diletakkan di sini. Tapi kalau yang seperti ini aja berarti kan urutannya gini. Ya, ini ke 0, ini ke 1, ini ke 2. Jelas ya? Jelas, Pak. Terus juga mungkin untuk format string ini yang tidak kalah pentingnya itu adalah yang ini nih. Tadi saya coba cari-cari mungkin di situ nggak begitu, belum nemu ya. Tapi ada yang seperti ini nih. Nah, contoh misalkan ada kalanya kita tuh punya angka misalkan digit komanya tuh banyak kayak apa? Pi itu kan gede ya itunya ya, nilainya ya. Nih bisa kita gunakan konstanta pi, kita import dari library matematik ya. Misalkan saya coba dulu ya, misalkan ya. Jadi bisa kita import pi from mat, gitu tuh, from mat. Jadi kalau ini kita print ya, kita print pi, kita print pi gitu ya. Itu konstanta matematik tuh ya. Import pi, import apa? Dari bentar lagi dulu. From mat, import pi, from mat import pi gitu ya, sorry. Print pi, kita jalankan nih. Kita jalankan tuh. Banyak kan ya? Ya nggak? Iya. Nah, misalkan kita cuma pengen 2 aja nih, 2 aja. Nah, itu bisa kita gunakan ya seperti ini. Nah, kita gunakan format terhadap pi, tapi formattingnya adalah seperti ini. Ya. Nah, titik 2f untuk yang bilangan plot ini. Jadi kalau seperti itu bisa juga nih kita tuliskan ya. Nah, misalkan gini ya. Atau bolehlah misalkan X lah gitu ya. X sama dengan gini 0 gitu titik 2f titik format dari pi. Nah gitu. Sehingga kalau ini kita print si X, bentar. Coba kita cek dulu ya. Kan gini tuh ya. Oke, dah. Kalau ini kita jalankan. Tuh. Kebayang ada di semua? Nah, ini artinya adalah apa? Kita ingin memformatting si suatu string pi
Nah, sebenarnya sih memang P ini bukan string ya, P ini plot. Tapi kalau X ini udah jadi string. Nah, ini udah jadi string nih rasanya. Coba aja, kita coba ya. Print, kita mau cek aja. X ini apa gitu ya. Apakah angka ataukah udah jadi string? Nah, lihat tuh, beda ya. Jadi sekarang si X ini udah jadi apa? Udah jadi string ya. Jadi jangan coba-coba itu dijumlahkan atau apa kan. Terus kalau mau dibalikin lagi gimana ya? Oh, coba aja ya. Coba kalau kita lakukan aksi berikut. Bisa nggak ya? Misalkan Y adalah plot daripada X. Nah, plot daripada X kita jalankan. Udah jalan ya tadi? Udah. Nah, kalau sekarang sih insya Allah Y-nya udah jadi plot lagi. Type Y, terus kita lihat juga Y-nya berapa. Kalau kita jalankan. Tuh. Y udah jadi plot lagi. Kebayang ya ada semua? Halo? Iya, Pak. Tapi kalau terkait dengan string, ya ada nih fungsi format begini. Ini silakan diatur. Ini nggak mesti 2 karakter, kalau mau 3 desimal ya silakan jadi 3 aja. Kita jalankan. Seperti ini, ya lihat. Jadi ada 3 kan ininya, dan dibulatkan. 141,1415 kan kalau dibulatkan jadi 142. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Alhamdulillah. Sip. Itu sih saya rasa yang biasanya diminta gitu ya. Salah. Terus ini mungkin escape karakter tuh ya. Nah, jadi untuk menginsert karakter yang ilegal, yang tidak umum untuk dilakukan, gunakanlah slash begini. Maksudnya ilegal tuh kayak gimana sih? Misalkan kayak gini. Kan nggak mungkin ada yang nyebutin gini. We are the so-called pickings from the north. Ini kan nggak mungkin ya. Karena kan nanti ini dianggapnya kayak penutup yang depan ini. Betul? Betul, Pak. Jadi error pasti. Ya, supaya ini jadi nggak error dan anggap karakter biasa, gunakan slash begini. Jadi nanti seperti ini. Nanti akan kecetak sih. We are the so-called pickings from the north gitu. Nah, ini untuk single quote ya gini, kalau backslash gini, kalau pindah baris begini itu ya. Seperti ini, dan seterusnya. Itu escape karakter, string method tadi saya rasa udah. Saya rasa itu yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Mau nanya dikit boleh nggak? Boleh dong, silakan. Itu yang tadi yang 2F tadi itu Pak, yang mana? Yang 0.22F tadi yang di codingan itu. Oke. Itu 2F itu maksudnya emang harus F itu ikut apa? F itu maksudnya Pak? F itu plot. F itu untuk plot. Oh. Ya. Coba aja ya, kita cobain nih. Misalkan gimana kalau dia integer? Nah, misalkan dia integer. Saya juga coba aja nih ya. Tapi kalau ini yang jelas kalau F ini adalah plot ya. F di sini adalah plot. Kalau begini juga mungkin bisa nggak ya, coba kita jalankan. Tuh ya, 3 digit di belakang koma. Kebayang ya? Misalkan di sini adalah 5 digit, kita jalankan. Berarti ada 5 digit di belakang koma. Kebaca? Terlihat? Nah, tapi bisa juga mungkin rasanya di sini bisa deh. Kalau misalnya kita 10 misalnya gitu ya. Kita jalankan. Gitu. Loh kok 10? Apa bedanya dengan tadi? Nah, kalau sekarang ada dia diminta menyediakan, bukan kita yang diminta, tapi kita minta kepada sistem, kepada interpreter, sediakan 10 tempat. Kebayang nggak? Sediakan 10 tempat. Terus 5 diantaranya kita gunakan untuk belakang koma. Jadi di sini udah untuk belakang komanya ada 5, tambah 1 titik, berarti udah ada 6 ya, betul nggak? Sehingga harusnya masih ada 4 tempat lagi ya? Iya. Nah, jadi ini dipakai nih 1, 2, 3, 4. Makanya di sini ada kayak agak ada jeda gitu. Paham? Halo? Iya, Pak. Ya. Kalau integer gimana? Kalau integer kita coba aja ya. Kayaknya sih kalau integer bukan F ya. Kalau integer itu adalah misalkan ya, saya tuliskan aja ya. Y sama dengan gini ya. Oke. Atau ya misalkan saja H gitu ya, atau nilainya nih. Nilai sama dengan 7 gitu. 7. Terus di sini kita tuliskan aja set
ya. Di sini misalkan saja kita minta 3 integer itu mungkin i kali ya. 3 itu i gitu kali ya. Udah, titik format daripada y, daripada nilai atau sini saya terakhir ya, saya simpan di belakangnya. Nah, nilai. Bentar ya, kita tulis gini supaya ada jelas. Dah. Terus nilai 3 format nilai. Oke, coba kita jalankan ya. Kita jalankan. Oh, nggak bisa ya, unknown format code i. Oke. Kalau integer kayaknya dia bukan atau pakai D kali ya, coba aja D. Nah, tapi nggak muncul ya? Belum di print. Oh ya, dia belum di print ya, lupa ya. Desimal gitu deh ya, print y gitu, bukan i, print y. Kita jalankan. Tuh, kenapa kok ada jedanya ke sana? Ya karena kita mintanya berapa tempat? 3. Makanya depannya tuh masih ada 2 sisa lagi. Supaya kelihatan, nih liatin aja ya. Supaya kelihatan, print, ya. Tuh. Tuh. Jalankan. Tuh, ya kelihatan nggak? Halo? Ya, jadi depannya tuh ada 2 gitu. Untuk formatting angka sih gitu. Tapi ya biasa yang digunakan sih untuk formatnya ya memang plot. Jadinya ya pakai F ini. Tapi 10 ini artinya 10 tempat. 5 ini artinya 5 digit di belakang koma. Dengan demikian angka di depan komanya akan tersedia 4 digit. Kebayang? Karena titik juga dihitung. Kebayang? Kebayang, Pak. Nah, biasanya misalkan kita pengen apa sih, nulis angka yang rata kanan gitu. Jelas ya? Rata kanan gitu. Kalau angka kan misalnya rata kanan supaya satuan sama satuannya rata gitu. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ya. Menjawab ya? Halo? Iya, Pak, terjawab. Sama juga mungkin pernah, kalau ada mungkin pernah juga nih bikin yang begini ya. Kayak gini. Print bisa juga nih. Nah, ini mungkin ingat tuh ya. Misalkan persen F gitu ya. Adalah nilainya. Nilai dari persen S misalkan gitu ya. Saya tulis gitu aja. Nah, di sini nanti gini nih. Set jangan 7,5. Di sini terusin gini. Skor. Nah, seperti itu. Saya coba aja dulu. Save, saya jalankan. Nah, kelihatan ya, ada semua ya. Jadi, bisa juga kita bikin print gini, terus ini persen F. Persen F itu artinya di sini nanti angkanya adalah plot. Kebayang? Kebayang, Pak. S itu artinya apa? String. Kebayang ya? Nanti yang plot ini diisiin apa? Ya saya isi ini 7,5. Kebayang? Kebayang. 7,5. Dan di sini yang persen S ini diisi apa? Skor. Kebayang? Halo? Kebayang ya. Termasuk bisa nggak kalau itu ya? Coba aja saya tulisin gini ya. 2F ini bisa nggak ya? Bentar, jalankan. Tuh, bisa juga begini. Kelihatan nggak ada deh semua? Tuh, jadi kalau sekarang di sini akan direpresentasikan dalam 2 digit angka di belakang koma untuk plotnya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau integer gimana ya? Kalau integer misalkan boleh lah, misalkan saya tulis aja di sini persen. Tadi D kali ya, integer D kali ya, ya nggak? Iya. Mungkin ya, kita misalkan isi aja angkanya integer 6 lah gitu misalkan ya, supaya masuk. Tapi ini angka pertama, ini angka kedua, ini angka kedua. Jadi ada 3 angka sebenarnya yang mau dimasukkan ke situ. Nah, kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Iya, Pak. Jadi kita bisa supply-kan ke situ. Formattingnya juga bisa di sini. Ini juga bisa diatur sih formattingnya. Seperti itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup? Pak, saya mau nanya, Pak. Oh, enggak, silakan. Yang tadi di escape kan ada backslash n sama backslash r ya, Pak ya? Nah, tadi saya coba backslash r juga kayak sama gitu, Pak, sama backslash n. Jadi pindah garis gitu. Oke, sebenarnya coba. Yang backslash r itu fungsinya buat apa, Pak? Oke, siap.
Jadi kalau backslash n itu pindah baris. Kalau backslash r itu carriage return berarti dia balik lagi ke depan. Balik lagi ke depan. Ya, balik lagi ke depan. Maksudnya kayak gimana gini ya? Coba ya. Kita cobain ya, kita cobain. Oke, saya cobain aja nih. Saya cobain ya, misalkan ini ya. Nih. Ya. Print. Misalkan kita tuliskan A, B, C, D, gitu ya. Oke, E, F, G, H, gitu. Di sini kita kasih /n. Berarti nanti akan gimana tuh? Gini tuh. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Ya, jadi ini saya akan jadi komentarin ya. Ini ngasih komentar juga bisa begini. Nah, jadi komentar tuh bisa tuh kayak gitu. Terus sebenarnya tadi ngisiin string juga bisa pakai ini ya. Oke. Nah, itu ABCD. Gimana kalau ini dikasih /r ya? Saya run, jalankan. Tuh. Lah, kok begitu? Iya, karena kalau /r itu artinya si kursor itu kita akan arahkan ke depan lagi. Jadi setelah ngetik A, B, C, D, kursornya akan dikedepanin lagi. Terus jadi E, F, G, H. Jadinya ABCD-nya ketimpa sama E, F, G, H. Paham? Jadi kayak insert gitu bukan, Pak? Jadi kayak pokoknya back to home, back ke depan lagi. Kursornya kedepanin lagi. Kalau misalkan, nih mungkin kalau mau lebih jelas gini deh. A, B, C, D, gini ya, E, F, G, H gitu. Terus saya gini deh, /r, saya tulis gini, 1, 2, 3. Nih ya, saya jalankan. Tuh, kelihatan nggak? Si 1, 2, 3 itu akan menimpa A, B, C gitu. Kalau D, E, F, G-nya sih ya enggak gitu. Karena kan dia karakter keempat, kelima, dan seterusnya. Paham? Paham, Pak, paham. Kalau pindah baris mah, pindah ke bawah, beda baris gitu. Ya? Iya, Pak. Oke, mantap. Makasih pertanyaannya. Sok, ada lagi yang mau bertanya? Yuk, apa? Cukup? Halo? Apakah ada yang masih mau bertanya? Saya, Pak, satu lagi deh, Pak. Oh ya, boleh. Mau 5 lagi juga boleh. Sok aja. Yang itu, Pak, yang /f. /f. Apa gitu? Iya, fungsinya, Pak. Oh, oke. Kita cobain aja ya. Kita cobain aja. Lalu kita pelajari apa maknanya. Oke, saya tutup dulu. /f pompid gitu ya, tadi katanya begitu. Kita jalankan. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, pompid. Oh, tapi memang di sini. Oke, kita cari aja bareng-bareng ya. Kita cari penjelasannya. Tenang saja. Di sini kan selama ada internet sih aman ya. App on Python. Escape. Tadi situ nggak penjelasannya, cuma gitu doang. Iya, Pak, begitu. Aduh, salah tuh. Oh, di situ juga. Sebentar. Kita lihat dulu di sini pompid. Oke. Apa tujuan dari escape character? To insert character that are illegal in string. Oke, sekarang pompid ini sih. Oh, di situ. Oh. Oh, oke. Nah, ini saya rasa yang cukup menjelaskan ini ya. Kita lihat ya. Jadi di sini katanya pompid ini adalah sebuah komen ya yang membuat printer itu untuk ke next page gitu. Automatically advance one full page or the start of the next page. Gitu tuh. Nih ya. Oke, siap. Ada deh semua.
kalau di Word kan ada namanya apa? Page break, tahu nggak? Iya, Pak. Jadi kalau kita masukkan page break itu mau di bawahnya masih ada ruang di halamannya, di sebuah halaman itu kan otomatis langsung menuju ke halaman yang berikutnya, betul? Betul, Pak. Nah, dengan prompt ini, FF ini, maka nanti akan kalau nanti terutama untuk di print, kan kita juga pakai Python bisa ngeprint loh, Dek. Bukan, maaf, bukan hanya ke apa namanya, ke layar aja, tapi bisa juga kita ngeprint, bisa nulis ke file, bisa juga ngeprint ke printer gitu ya. Nah, kalau ada prompt kayak begini, nanti akan menuju kepada next page. Page break lah, kurang lebih seperti itu. Paham? Iya, paham, Pak. Ya, tapi untuk membuktikannya ya harus di print gitu ya. Tapi ini Iya, saya Pak. rasa cukup jelas. Ya, terima Oke. kasih, Pak. Siap, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sok, mangga. Boleh menanya berulang juga boleh. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Tadi yang nanya siapa aja ya? Saya, Pak. Ikna, Pak. Oke, Sama Iqnas. ya Iqnas. Pokoknya silakan yang bertanya hari ini, silakan ditulis namanya sebagai perolehan poin. Makasih banyak buat pertanyaannya. Saya akhiri pertemuan kita sampai di titik ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih deh ya. Oke. Terima kasih, Pak.